Papa Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam. Usneno no kankit. Baik, kalau Tuhan Yesus memberkati, maka mari kita memberi senyuman yang paling manis, yang paling tampan kepada yang ada di kiri kanan, sambil kita bersalaman, kita mengucapkan selamat hari Minggu, Usneno no kankit. Kita bersalaman saja ya Papa Mama, nanti kita ke sorong alkosu nanti habis gereja. Biasa orang timur harus begitu ya, orang timur harus sorong siri dan pinang ya. Baik Papa Mama, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, hari ini gereja mulai merayakan Minggu Trinitas. Perayaan Minggu Trinitas dimulai pada minggu pertama sesudah Pentakosta untuk menyaksikan tentang Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, hari ini tema kita adalah menyaksikan Yesus sebagai sumber hidup. Tema ini menarik untuk kita renungkan bersama, karena melalui tema ini Allah mau berbicara kepada kita tentang hidup yang sesungguhnya. Papa Mama, saudara-saudara, dalam pandangan biologis, manusia dikatakan hidup jika manusia bernapas. Sedangkan dalam pandangan sosiologis, manusia dikatakan hidup kalau dia berinteraksi dengan sesama. Dan dalam pandangan teologis, dikatakan bahwa tidak cukup untuk manusia bernapas dan berinteraksi dengan sesama saja. Tetapi manusia dalam pandangan teologis, dia dikatakan hidup kalau dia memiliki Yesus dalam kehidupan. Dengan memiliki Yesus, membuat manusia juga memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Karena Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal. Papa Mama, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, untuk supaya kita bisa memahami tema yang kita renungkan pada saat ini, maka saya akan memberikan sebuah ilustrasi agar kita bisa memahami dengan baik. Papa Mama, kalau kita yang biasa atau pernah bepergian menggunakan kapal laut ataupun juga menggunakan pesawat, ketika kita membeli tiket, maka di dalam biaya pembelian tiket itu sudah tercover yang namanya asuransi. Asuransi itu berguna sebagai jaminan bagi penumpang apabila di tengah perjalanan yang akan dilakukan, yaitu pesawat ataupun kapal laut yang ditumpangi, alat transportasi yang dipakainya itu mengalami gangguan sehingga menyebabkan kecelakaan atau musibah yang menyebabkan luka-luka atau juga yang menyebabkan kematian. Nah, asuransi itu akan menolong untuk membantu biaya pengobatan tetapi juga memberikan santunan kematian. Biasa kalau kita naik kapal pasti kita akan dapat itu. Dan ada beberapa jenis asuransi yang biasanya diminati oleh banyak orang. Ada asuransi jiwa, asuransi pendidikan, kesehatan, asuransi hari tua, dan sebagainya. Nah, melalui asuransi, orang akan merasa bahwa dia mendapat jaminan di masa yang akan datang. Namun asuransi bukanlah sesuatu yang gratis. Karena kalau ingin mendapatkan asuransi jenis apapun, dan lebih dahulu kita harus menyetor uang, ya. Kita harus membayarnya. Dan inilah asuransi yang ditawarkan oleh dunia, tidak gratis. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudara, berbeda dengan asuransi yang ditawarkan oleh Yesus bagi tubuh, roh, dan jiwa kita. Asuransi yang diberikan dan dikerjakan oleh Yesus ini adalah sebuah jaminan yang memberikan keselamatan mulai dari masa kini sampai masa depan, bahkan sampai
kepada kehidupan yang kekal. Bahkan asuransi yang dikerjakan oleh Yesus ini tidak menuntut bayaran apapun. Asuransi ini pun diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, dalam teks bacaan kita ini penulis ingin mengatakan kepada kita bahwa barang siapa memiliki Yesus, maka ia memiliki kehidupan itu. Sebaliknya, barang siapa tidak memiliki Yesus, maka dia tidak memiliki kehidupan. Barang siapa mengambil jaminan asuransi keselamatan yang Yesus tawarkan, maka dia akan memperoleh yang namanya keselamatan kekal. Dan penegasan ini ingin menjelaskan bahwa di luar Yesus tidak ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Amin, Papa Mama. Karena kita hidup, maka kita memiliki Yesus. Yesus tidak hanya menjadi milik pribadi kita di dalam seluruh tugas dan aktivitas kita, tetapi Yesus juga harus menjadi kesaksian dari kita kepada dunia ini tentang karya pelayanan. Bahkan dikatakan oleh firman bahwa Yesus yang hidup itu datang dengan air dan juga dengan darah. Bapak Mama, saudara-saudara, kata air menunjuk pada dua hal. Yang pertama mau menegaskan bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Dan yang kedua, air mau menunjukkan bahwa Yesus adalah lambang kehidupan yang ditunjukkannya lewat baptisan. Dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub, perempuan itu menyebut Yesus sebagai air hidup. Sebaliknya, Yesus menegaskan bahwa barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah air hidup dan yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Papa Mama, saudara-saudara, percaya pada Yesus akan membuat kita memiliki air kehidupan. Dan kita tahu bahwa air adalah sarana penting bagi keberadaan hidup kita. Air bersih untuk kebutuhan jasmani dan air hidup dari Yesus untuk kehidupan rohani kita. Yesus sebagai air hidup dapat memberi kita hidup yang kekal. Karena air juga menunjuk pada lambang kehidupan dan baptisan. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa. Tetapi melalui baptisan, Yesus ingin menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa secara utuh. Yesus ingin untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa dan juga maut. Yesus peduli dengan manusia yang penuh dengan dosa, supaya dapat menyelamatkan manusia. Karya Yesus di atas kayu salib menunjukkan cinta kasih yang tak berujung bagi manusia. Papa Mama, saudara-saudara, Yohanes bersaksi bahwa Yesus telah datang dengan air, dengan baptisan, dan juga dengan darah sebagai lambang kehidupan. Dan kesaksian itu didasari pada otoritas Roh Allah yang menjadi kebenaran tentang anak Allah. Kesaksian kita menjadi kuat dan benar karena Allah terlebih dahulu bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, maka tugas dan tanggung jawab sebagai orang yang memiliki hidup dalam Yesus adalah kita harus terus bersaksi bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu tugas kita. Terus bersaksi karena Allah telah terlebih dahulu bersaksi tentang Kristus. Nah, Papa Mama, saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, merenungkan firman Tuhan ini, maka dengan tegas kita katakan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang sementara kita lakukan, mari kita jadikan itu sebagai kesaksian hidup kita kepada dunia.
Kita harus selalu menjadi saluran berkat. Kita harus selalu menjadi teladan. Kita harus selalu menjadi garam dan terang. Supaya dunia melihat dan memahami Allah sebagai Bapa kita. Jangan sampai Papa Mama saudara-saudara. Justru kehidupan dan kesaksian hidup kita justru menjadi batu sandungan dan juga menjadi malapetaka bagi orang lain. Kita memiliki tugas untuk bersaksi tentang Yesus anak Allah. Maka kita harus bersaksi kepada dunia bahwa Yesus adalah sumber hidup kita yang bukan hanya akan terjadi pada dunia sekarang ini, tetapi juga akan terjadi sampai pada kehidupan yang kekal. Papa Mama saudara-saudara, nah pertanyaannya adalah bagi kita Yesus itu siapa? Papa Mama saudara-saudara kekasih Kristus, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu berarti bahwa tidak ada kehidupan kekal di luar Yesus. Hidup kekal bukan hanya pada masa depan, bukan juga pada masa tua, tetapi hidup kekal itu akan terjadi sampai pada kehidupan setelah kematian. Papa Mama saudara-saudara, banyak orang ya, kalau ditanya, maka pasti akan banyak orang yang berkata bahwa saya ingin memiliki kehidupan yang kekal. Kita semua juga ingin ya, Papa Mama, amin. Kita semua bahkan banyak orang ingin memiliki kehidupan yang kekal. Tapi persoalannya ialah, apakah ketika kita ingin memiliki kehidupan yang kekal itu, kita mau hidup di dalam Yesus atau tidak? Karena akhir-akhir ini di zaman sekarang ini, banyak orang merasa nyaman dan aman dengan apa yang dimilikinya. Ketika sudah memiliki kekuasaan, ketika sudah memiliki kekayaan, ketika sudah memiliki pekerjaan yang mapan, ya, sudah memiliki makanan dan juga minuman yang teratur dan sebagainya, ada orang yang berpikir, Papa Mama, bahkan ada orang yang berpikir bahwa asal bisa makan tiap hari saja itu sudah cukup. Asal kenyang dan tenang saja itu sudah cukup, ya. Tapi Papa Mama saudara-saudara, kehidupan ini bukan hanya soal kenyang dan tenang saja. Tapi kehidupan yang kita sementara jalani ini juga soal iman. Ada yang berpikir merasa nyaman dan aman karena kekuasaan, karena kekayaan dan sederet prestasi. Tapi hidup yang kekal ini bukan hanya soal mempunyai, tetapi juga soal memberi arti dan makna bagi hidup itu sendiri. Hidup kita ini Papa Mama saudara-saudara bukan soal menjadi besar, tetapi juga soal menjadi benar. Amin Papa Mama. Banyak orang yang terlalu mengejar yang besar sampai dia melupakan yang namanya kebenaran. Nah, hari ini firman mengingatkan kita. Banyak orang mengejar kekayaan, mengejar kekuasaan, pangkat dan kedudukan, masa depan dan berbagai jaminan dunianya dicari. Lalu dia melupakan Tuhan sang pemberi hidup yang kekal itu. Papa Mama saudara-saudara, kita harus ingat bahwa dalam kehidupan kita membutuhkan Yesus setiap saat. Bukan hanya pada saat kita susah saja. Tetapi ketika kita mengalami kebahagiaan, Yesus juga harus menjadi bagian di dalam kebahagiaan itu. Amin Papa Mama. Yesus seharusnya tidak kita pisahkan dari kehidupan kita. Karena kita mengalami kehidupan itu karena Dia. Papa Mama saudara-saudara, ada sebuah kisah pilu ya, tentang kehidupan seorang raja. Raja Alexander yang agung. Raja Alexander yang agung ini adalah seorang raja yang sangat terkenal ya, bahkan di dalam Alkitab namanya pun disebut. Tapi suatu saat dia ada dalam keadaan kritis dan hampir meninggal dunia.
Ketika dia sementara ada dalam keadaan sakit berat, kritis dan hampir meninggal dunia itu, Raja Alexander kemudian berkata kepada dokter pribadi yang merawat. Dia bilang bahwa, dokter, ambillah setengah dari kekayaanku jika dokter dapat mengantarku untuk bertahan hidup walau hanya sebentar saja. Lalu dokter ini menjawab, jangankan separuh, seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hambamu ini, hamba tidak dapat menambah satu tarikan napas bagi tuanku raja. Mendengar jawaban itu, air mata Raja Alexander yang agung ini jatuh. Dan di dalam tangisannya dia berkata, seandainya saya tahu begitu berharganya satu tarikan napas, maka saya tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk hanya mengejar kekuasaan dan kekayaan. Karena ternyata bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak menjamin hidup yang kekal saya. Bapak, mama, saudara-saudara, kemudian raja berpesan, nanti ketika saya mati dan ketika saya diarak menuju tempat penguburan, jangan lupa peti mati saya harus dilubangkan supaya tangan saya bisa dikeluarkan dari peti mati, agar supaya ketika arak-arakan itu terjadi, rakyat dapat melihat bahwa Raja Alexander yang agung, yang hebat itu, yang mampu menguasai wilayah tersebar sepanjang sejarah manusia, ternyata harus pulang dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa, dan pulang dengan tangan hampa. Bapak, mama, saudara-saudara, kisah Raja Alexander itu juga pasti akan dialami oleh kita. Bahwa sekeras apapun kita mengumpulkan semua yang ditawarkan oleh dunia ini, pada akhirnya ketika kita kembali, kita akan berkata seperti Ayub, ya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, maka dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Kita tidak akan membawa apa-apa. Bapak, mama, saudara-saudara, fokus hidup manusia pada umumnya diarahkan pada pencapaian atas kekayaan, kekuasaan, prestasi, dan hal-hal lain yang menunjukkan eksistensi diri pada dunia. Hal ini tidak bisa kita pungkiri. Karena seringkali Papa Mama saudara-saudara yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, bahkan dalam lingkungan persekutuan, orang cenderung lebih menghargai seseorang yang memiliki prestasi, seseorang yang memiliki finansial lebih, seseorang yang memiliki jabatan kedudukan yang tinggi, dia akan mendapatkan tempat yang istimewa. Ya. Seringkali kita meminggirkan orang-orang dengan keadaan yang tidak seberuntung orang lain. Papa Mama, kita boleh saja mengejar ambisi dan sesuatu yang ingin kita miliki. Asal ingat, hari ini firman mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita. Yesus adalah sumber hidup kita. Dia sumber pemberi segala sesuatu. Jadi kalau kita sudah berhasil mengejar dunia ini, mengejar semua yang ada di dalamnya, jangan pernah melupakan Yesus. Amin, Papa Mama. Karena orang percaya hari ini diingatkan bahwa kehidupannya harus berpusat pada Yesus. Dan orang percaya harus setia mengiring Yesus dan hidup seturut kehendaknya. Bersaksi tentang Yesus adalah bagaimana kehidupan kita harus berpusat pada Dia. Kita bekerja, kita beraktivitas setiap hari. Tetapi bagaimana pekerjaan dan aktivitas kita itu tidak hanya membawa berkat bagi kita, tetapi juga harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya.
Potong kerja di mana saja papa mama, haruslah pekerjaan kita, pelayanan kita itu bukan hanya menyukakan hati kita, bukan hanya menyukakan hati sesama, tetapi terlebih lagi harus menyukakan hati Tuhan. Amin. Ya, jangan sampai kotong kerja-kerja, kotong hanya pikir kotong pun senang saja. Contoh, kalau kotong ada di dalam rumah, melayani sesama, melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak. Ya. Kotong hanya pikir, karena mana mau melayani dong, kodong senang saja, kotong lupa Tuhan punya hati. Ya. Oh, kita kerja di kantor, kalau ini berkat yang terlalu lebih, padahal dengan cara yang salah, yang penting bekas kasih senang yang di rumah dulu ya. Padahal kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah ya di hadapan Tuhan. Justru kita memilih untuk menyenangkan manusia dan melupakan hati Tuhan. Nah, hari ini firman mengingatkan kita bahwa hidup kita harus menjadi kesaksian tentang Tuhan sebagai sumber hidup. Karena dialah yang mempercayakan kehidupan kekal. Mari kita terus bersaksi dengan seluruh aktivitas, dengan seluruh peran kita, tetapi ingatlah bahwa di dalam semuanya itu harus adalah pengakuan bahwa seluruh aktivitas dan peran kita harus memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin.